Dukcapil, tadi Pak Kepala Distrik beliau menyampaikan sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan Dukcapil terkait pelayanan kependudukan, Pak ya. Iya. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan selain daripada kegiatan yang saat ini dilaksanakan di hari ini, di tempat ini, di lokasi ini, mungkin tempat-tempat lain mana-mana saja yang sudah disasar. Oke, kita Dukcapil di tahun anggaran 2024 itu kita diberikan disiapkan anggaran untuk melayani beberapa distrik. Anggaran yang tersedia itu ada 2 alokasi. Alokasi yang pertama adalah alokasi dana otsus. Alokasi dana otsus ini nilainya 750. Dari 750 kita mengalokasikan dana 500 jutanya untuk pelayanan ke 10 distrik. Nah, pelayanan yang kita lakukan ini kami lihat di mana distrik-distrik yang 100% masyarakat orang asli Papua. Nah, distrik yang dilayani itu adalah Moskona Barat, Moskona Timur, Moskona Utara, kemudian Masyeta, Merdei, Distrik Kuri, kemudian Distrik Papuruat, Distrik Aroba, kemudian Distrik Wamesa, satunya saya lupa distrik, ada 10 distrik. Nah, itu pelayanan yang namanya pelayanan terpadu atau pelayanan terintegrasi. Terintegrasi artinya tim dari 4 bidang ini semua melakukan pelayanan dalam satu anggaran itu. Nah, jadi pelayanan kartu keluarga, perekaman KTP, kemudian pembuatan akte kelahiran anak, pembuatan dokumen kartu identitas anak atau KIA, kemudian pencatatan sipil, kemudian perubahan biodata apabila ada yang salah, mutasi penduduk, termasuk di dalamnya juga pembuatan akta kematian bagi keluarga-keluarga dari masyarakat yang sudah meninggal. Nah, itu distrik-distrik yang mendapat dana otsus dan itu dipusatkan di ibu kota distrik sebagai titik koordinat. Namun ada dana dari DAU itu juga kita siapkan juga untuk melakukan pelayanan ke beberapa distrik yang tidak terlayani dengan itu. Khusus kita arahnya ke kampung-kampung. Contohnya kalau kita ke Wamesa itu ibu kotanya di Idor. Nah, kalau kita di Idor kita tidak bisa ke Yakati, Mamuranu karena posisinya kita menghabiskan biayanya dalam perjalanan. Nah, dari situlah kami backup dengan dana alokasi umum. Jadi ada pelayanan juga yang seperti Kiaroba. Nah, pelayanan otsusnya di ibu kota tetapi dana untuk membackup kampung-kampungnya juga tersedia. Pelayanan yang sama di beberapa distrik termasuk ada Babo, Sumuri itu kita ke Onar dengan Tanah Merah Baru. Nah, beberapa distrik yang lain kita sudah layani pada tahun kemarin, tahun 2023 seperti Sebiar Raya, mulai dari Kamundan, Weriagar, Tomo, Arandai, Taroi, kita sudah layani, termasuk Meyado, Tuhiba, Tembuni sudah terlayani di tahun kemarin, Dataran Bimes itu juga sudah, sehingga di tahun ini kita tidak melakukan pelayanan. Mungkin di tahun-tahun akan datang lagi baru kita mengecek keberadaan data mereka. Khusus untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Distrik, berhubungan dengan kegiatan kerajinan tangan yang dilakukan oleh Majelis Daerah GPKI dari Meyah bekerja sama dengan Majelis Daerah yang ada di Moskona Raya. Mereka melakukan kegiatan kerajinan tangan buat masyarakat untuk menyulam, membuat ya segala perabot dari rumput petiper. Nah, ini kemarin saya diundang hadir juga untuk mengikuti acara penutupan. Dengan kehadiran mereka di sini 1 bulan, maka kami memanfaatkan ini untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat sini. Karena nanti ke Moskona Timur itu ada beberapa kampung yang jauh juga. Seperti Gomu, Meyes, Sumui,
walaupun kita harus melewati jalan, cuma keterbatasan kita terkait dengan perjalanannya. Kami diberikan waktu perjalanan hanya 3 hari. Kalau contohnya kita naik hari Senin, kita menempuh jalan, perjalanannya 1 hari, kita pasti tibanya sore. Nah itu sebabnya hari Selasa baru kita layani. Paling hari Rabu kami pelayanan selesai harus pulang karena yang dibiaya begitu. Jadi kita mengikuti waktu. Ya mungkin permohonan saya sebagai bidang teknis khusus untuk Dukcapil ini harus ada peninjauan khusus sehingga pelayanan kita tidak bisa dihitung 3 hari. Karena kalau 3 hari kami tempuh perjalanan 1 hari, 1 hari pelayanan, kemudian 1 hari harus pulang karena itu yang dibiayai. Ya memang kadang teman-teman ada di lapangan itu melebihi dari hari-hari itu. Ada yang sampai 4 hari, 5 hari. Ya 2 hari itu tidak bisa dibayar. Walaupun kita menggunakan sistem at cost, tapi at cost kita di dalam kegiatan itu, kalau kita menggunakan sistem at cost atau penggunaan real yang dibiayai, maka kita akan menggunakan dana dari distrik lain dan nanti terjadi kekurangan di distrik lain. Nah itu sebabnya kita komitmen ya, kalau ada pelayanan yang melebihi dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, ya teman-teman ikhlaskanlah itu sebagai bagian dari pelayanan. Jadi mungkin kami mohon untuk ya ke depan itu 5 hari. Dan ini kami sudah ajukan juga untuk TPAD dengan tim-tim yang menghitung kegiatan-kegiatan khusus seperti kami. Mungkin seperti begitu. Pak, ini targetnya seperti apa Pak? Dan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Kalau untuk tim internal kita seluruh staf Dukcapil seluruhnya begini. Ada tim teknis kita, para operator ini mereka bergilir. Mereka bergilir dijadwalkan. Kemudian para kepala bidang juga bergilir. Di bawahnya ada kepala-kepala seksi, kemudian staf lain dari sekretariat. Jadi dalam pelayanan ini kan ada yang registrasi, ada yang penginputan langsung. Jadi internal kita seperti begitu. Eksternalnya atau dengan mitra itu kita kerjasama dengan distrik. Jadi distrik punya tugas untuk mengumpulkan dan menyampaikan kepada masyarakat untuk kumpul di titik-titik tertentu, termasuk kepala kampung. Jadi itu mitra kita. Dan mitra yang lain adalah media. Para media massa itu kita juga minta bantu untuk menghimbau atau menyampaikan itu. Jadi itu untuk tim-tim yang kami harapkan. Tapi secara tim khusus pelayanan yaitu para ini. Dan saya juga sendiri sebagai kepala dinas mengikuti kegiatan ini dari distrik, dari kampung. Sebenarnya kalau mau dilihat sebagai kepala dinas mungkin tidak harus turun. Tapi kenapa kepala dinas Dukcapil saya mengambil keputusan untuk turun? Hanya satu, prinsipnya kita ini kan pelayan. Jadi sebagai tuan maka bukan harus kepala dinas jadi tidak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus memastikan bahwa masyarakat itu terlayani dengan baik. Walaupun saya percayakan kepala bidang, kepala seksi dengan tim. Tapi saya harus memastikan bahwa mereka, tim itu juga turun dengan selamat, pulang dengan selamat, masyarakat juga terlayani dengan baik. Itu prinsip pelayanan di Dukcapil. Nah itu sebabnya sebagai kepala dinas dan kepala bidang kita harus turun untuk mengikuti kegiatannya secara langsung. Ya. Mungkin himbauan untuk masyarakat Pak, dengan adanya sangat pentingnya data ini seperti apa? Ya, kalau untuk himbauan saya kepada masyarakat itu begini. Saat sekarang ini dunia sekarang ini menggunakan data, tidak lagi menggunakan kata-kata atau ucapan. Nah, Dukcapil ini adalah salah satu dinas yang mengeluarkan dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat untuk kebutuhan pelayanan. Anak mau sekolah harus butuh dokumen kependudukan seperti kartu keluarga orang tua, akta kelahiran, kartu identitas anak. Kemudian mama dengan bapak mungkin mau dapat bantuan harus ada dokumen kependudukan. Yang berikut mungkin yang mau lanjut kuliah atau mau cari kerja atau berobat, ini dasarnya adalah dokumen kependudukan. Itu sebabnya himbauan saya, kita petugas sudah turun sampai ke kampung-kampung, sampai ke distrik, ke lapangan. Kita juga minta masyarakat punya kesadaran untuk kerjasama supaya mereka bisa datang. Karena mereka yang butuh, bukan kami yang butuh.
Cuma karena mereka ini masyarakat belum terlalu paham. Nanti ketika dia butuhkan, nah baru dia cari. Ketika dia cari, contoh kita ini menggunakan sistem. Jadi kalau ketika jaringan itu gangguan, nanti masyarakat bilang, Dukcapil itu kerja tidak bisa cepat, mungkin menghambat kita. Padahal pada waktu kita melakukan pelayanan, dia tidak pusing, malas tahu. Nah, himbauan saya, mari kerjasama, laporkan identitas bagi yang belum rekam, bagi yang belum punya dokumen, mungkin juga yang salah. Nah, contohnya besok ini tanggal 27 nih ada momen pemilu kada. Nah, ini orang yang belum terdaftar, itu kan dia punya hak pilih. Nah, kita Dukcapil kan sudah lewat Dirjen Kependudukan sudah memberikan data secara nasional. Maka orang-orang itu sendiri harus punya kesadaran. Contohnya kalau dia ada di kota, dia harus punya kesadaran ke kantor Dukcapil untuk pergi mendaftar. Bapak, saya belum terdaftar atau data saya masih ada di luar. Ya, sehingga kami bisa bantu untuk melakukan proses mutasi atau pindah. Nah, itu yang saya himbaukan. Karena sekarang mau bikin apa saja perlu dokumen administrasi kependudukan. Kalau memang mau hidup tidak mendapat apa-apa dan tidak buat apa-apa, terserah. Tidak punya dokumen tidak apa-apa. Tapi itu nanti hidup di hutan. Tapi kalau hidup di tanah ini, di kota, mau bikin apa, mau berangkat, mau apa saja, perlu dokumen kependudukan. Artinya dokumen kependudukan sangat penting. Sangat penting dan menjadi kebutuhan utama saat ini. Nah, itu sebabnya saya sarankan, mari masyarakat, ketika kita ada pelayanan di tengah-tengah masyarakat, jangan bikin malas tahu. Boleh malas tahu apabila punya dokumen. Tapi kalau belum, jangan nanti sudah butuh baru datang ribut petugas. Seperti begitu, itu imbauan saya. Baik. Terima kasih Pak Kaden. Siap.